Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu ragam bahasa lisan. Apa sih ragam bahasa lisan itu? Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan diantaranya memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Terkait ruang dan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa lisan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan ragam bahasa lisan diantaranya yaitu: pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Kedua, faktor efisiensi. Ketiga, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekanan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Yang keempat yaitu faktor kecepatan. Nah, faktor kecepatan ini pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Yang kelima, lebih jelas bentuknya. Masuknya itu karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam yaitu penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Nah, sedangkan kelemahan ragam bahasa lisan yaitu: yang pertama, bahasa lisan terisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat fase-fase kesederhanaan. Yang kedua, penutur sering mengulang beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Nah, itu penjelasan dari ragam bahasa lisan. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Apa sih ragam bahasa tulis? Ragam bahasa tulis adalah ragam yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait waktu dan ruang, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Nah, yang ketiga itu tidak terkait ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan, sama halnya dengan ragam lisan, yaitu ragam tulis ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata.
Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, serta mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Nah, tadi kelebihannya, sekarang kita membahas kelemahannya. Kelemahan dari ragam bahasa tulis yaitu pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada, akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jualnya. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesesamaan yang lebih besar. Nah, tadi penjelasan dari ragam lisan dan ragam tulis. Nah, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama, bahasa lisan didukung isyarat para linguistik. Yang kedua, bahasa tulis dapat menyimpan informasi tanpa bergantung pada ruang dan waktu. Yang ketiga, bahasa tulis dapat memindahkan bahasa dari bentuk oral ke bentuk visual, memungkinkan kata-kata lepas dari konteks aslinya. Yang keempat, sintaksis bahasa lisan kurang terstruktur dibanding dengan sintaksis bahasa tulis. Yang kelima, bahasa tulis banyak mengandung penanda metalingual yang menghubungkan antara frasa dan klausa. Keenam, yaitu struktur bahasa tulis umumnya subjek predikat. Bahasa lisan memiliki struktur topik sebutan. Yang ketujuh, bahasa lisan jarang menggunakan konstruksi pasif. Yang ke-8, bahasa lisan sering mengulangi bahasa sintaksis. Yang ke-9, bahasa lisan dapat diperhalus sambil terus berbicara. Nah, itu tadi penjelasan dari ragam lisan dan ragam tulis. Semoga bermanfaat buat kalian. Dari saya, bila ada kekurangan atau kelebihan atau kata-kata yang meragukan kalian, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman.